Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini balik lagi bersama saya Febrian Ayala. Di sini saya akan menjelaskan firewall filter. Nah, di sini kita ada outline firewall filter, firewall address list, dan firewall net. Firewall filter chain. MikroTik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melalui router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Langsung saja kita ke VNetLab. Nah, di sini pastikan MikroTiknya nyala. Langsung kita klik 2 kali. Nah, kalau sudah begini, langsung kita masuk ke Winbox. Nah, di sini kita cari menu IP, langsung kita cari firewall. Nah, di sini kita ada tanda plus, kita pencet. Yang dapat kita ketahui ada yang namanya forward, input, dan output. Nah, selain itu apa sih yang selain itu merupakan sebuah parameter atau aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis grafik yang akan diolah pada MikroTik. Kita nantinya ya jadi pada MikroTik kita ketika kita tanamkan ke lewat filter itu bisa menggunakan ketiga ini. Bebas kita yang menentukan, misalnya kita pilih input. Nah, kita langsung ke PPT. Input memblokir paket yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, forward memblokir paket yang melewati router. Di sini ada firewall simple packet flow. 3 aturan dasar paket flow. Yang pertama ada input ke router, output dari router, forward melewati router. Kita lihat di sini dalam pengisian parameter chain yang ada di MikroTik, pada dasarnya kita mengikuti skema grafik paket flow dari router. Jadi kalau misalkan saya kasih gambar, di sini kita akan berkenalan yang namanya paket flow. 3 aturan dasar paket flow itu ibaratnya kayak proses berjalannya paket dari router mau masuk atau keluar atau output. Seperti itu. Nah, jadi kita akan membahas ketiga-tiganya, yaitu input, output, dan forward. Jadi yang pertama ada yang namanya input. Memiliki definisi manajemen dari laptop ke router. Jadi gambarnya adalah ketika ada paket dari laptop menuju router itu diblokir, itu bisa menggunakan chain input. Intinya secara sederhana fungsi dari chain input itu ialah seperti memblokir paket yang menuju router. Contohnya kasusnya seperti ping dari laptop menuju router. Itu nanti diblokir. Nah, itu bisa menggunakan chain input. Nah, yang kedua ada yang namanya output. Memiliki definisi manajemen trafik paket data yang keluar dari router. Maksudnya keluar dari router itu apa? Jadi dia keluar menuju jaringan internet ataupun keluar menuju jaringan LAN. Jadi dari routernya sendiri, kalau misalkan kita kasih contoh dalam router ke internet atau dari router ke laptop. Jadi trafik yang berawal dari dalam merawat otoritas sendiri dengan tujuan jaringan tapi maupun jaringan lokal tanpa kartunya adalah seperti memblokir router ke YouTube. Nah, nanti bisa kita gunakan output seperti itu. Dan yang ketiga ada yang namanya forward. Kata kuncinya dalam melewati router itu memiliki definisi manajemen trafik paket data yang hanya memiliki paket data yang hanya melewati router. Jadi dia melewati router seperti itu. Nah, gambarnya adalah seperti proses memblokir paket yang melewati router, misal trafik dari jaringan pabrik ke lokal, bisa diblokir ataupun sebaliknya. Jadi jaringan lokal ke pabrik itu bisa menggunakan dan membuat sebagai contoh saat kita ingin memblokir Facebook.
dari laptop atau ke internet. Itu bisa dengan menggunakan center waternya. Dia melewati seperti itu. Nah, agar laptop tidak bisa update Facebook, maka bisa menggunakan gantinya karena kata kuncinya melewati router. Oke, saya ambil contoh kasusnya. Sini yang pertama blokir ping dari laptop ke router. Blokir ping dari router ke Facebook. Blokir akses ke YouTube dari laptop. Materi selanjutnya yaitu firewall filter konsep. Langsung saja kita ke Pinet Lab. Pastikan mikrotiknya nyala. Nah, kalau sudah nyala kita langsung ke Winbox. Nah, di sini kita pilih IP firewall, langsung kita klik. Nah, untuk konsep IPTIN ini bisa kita temukan pada firewall filter. Firewall filter konsep. IPTIN terdapat pada bagian ini. Nah, jadi protokol ini bagian dari IPTIN. Artinya, artinya apa? Parameter menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir. Nantinya, jadi dengan kata lain, apakah paket yang kita definisikan itu dalam keadaan expass atau diizinkan, ataupun nantinya dalam keadaan drop atau diblokir. Jadi, apapun itu misalnya ST, nah ini contoh-contohnya ST, UDP, dan lain-lain. Paket-paketnya yang akan bisa diblokir kurang lebih seperti itu. Nanti kita definisikan di sini. Jadi paket-paket di filter memiliki settingan yang akan kita setting sesuai kebutuhan atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi. Apa yang akan difilter, apakah itu paket web, PTP, CCP, DNS, dan lain-lain. Nah, inilah menu dari IP. Jadi untuk menemu Jadi untuk menu if bisa terdapat di sini. Nanti didefinisikan SRC-nya berapa, DST-nya portnya berapa, lebih seperti itu. Nah, inilah menu dari if-nya. Ini kita akan menemukan di action, nanti akan diizinkan atau akan di drop, yaitu diblokir. Maka ini kita sebut dengan konsep if-tin. If-nya terdapat pada general, yaitu paket-paket yang kita definisikan. Kalau tin-nya itu terdapat pada menu action. Kurang lebih seperti itu. Contoh studi kasus. Yang pertama, blokir ping ICMP dari laptop, IP address-nya sekian ke router. Yang kedua, blokir akses Facebook dari laptop, IP address-nya sekian. Jadi ada suatu PC dengan IP yang udah ditentukan. IP paket ICMP itu diblokir, berarti yang bisa dilakukan dengan konsep 15. Langsung saja kita masuk ke Winbox. Nah, di sini kita pilih IP, langsung kita cari firewall. Nah, di sini langsung kita klik. Nah, kita langsung masuk ke general. Chainnya kita pilih yang input. Karena ingin memblokir paket ICMP dari PC. Kalau sudah, lanjut ke SRC address-nya. Kita masukkan IP address-nya. 92. Nah, kalau sudah begini, kita lanjut. Kemudian kita pilih paket yang kita blokir, kita pilih ICMP. Nah, kita pilih ICMP. Lanjut kita ke action, kita pilih drop. Karena kita akan memblokir, jadi kurang lebih seperti ini. Yang kedua, memblokir akses Facebook dari laptop, IP address-nya sekian, langsung kita masuk ke Winbox. Nah, kita sama kayak yang tadi, kita pencet IP, cari firewall. Nah, di sini pencet. Nah, kita di general. Chainnya kita jadi forward. Nah, kurang lebih seperti ini.
IP address-nya samakan saja sama yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita harus memasukkan IP Facebook-nya. Gimana cara memasukkan IP Facebook-nya? Kita langsung cari ke CMD. Nah, di sini. Nah, di sini kita ketikkan ns lookup facebook.com. Langsung kita enter. Nah, di sini sudah muncul IP Facebook-nya 31.13.9535. Nah, kita salin aja. Langsung masuk lagi ke Winbox. Kita masukkan di DST address-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini PVC-nya kita menggunakan HTTPS. Dikarenakan di Winbox tidak ada HTTPS, kita pakai TCP karena diibaratkan HTTPS itu TCP. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita ada di DST port. Nah, di sini ada DST port, kita ketikkan 443. Kurang lebih seperti ini. Karena kita akan memblokir, kita masuk ke action, lalu kita ganti menjadi drop. Nah, kalau ini sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada firewall filter strategi. Yang pertama ada escape file drop any, kedua ada drop file escape any. Langsung saja kita ke Pinet Lab. Nah, di sini saya memiliki 5 PVC. Yang pertama ada PVC 1, PVC 2, PVC 3, PVC 4, dan PVC 5. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini PVC 1 dan PVC 2 ini tidak bisa mengakses ke internet atau diblokir. Nah, yang PVC 3, PVC 4, dan PVC 5 ini bisa mengakses ke internet. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita ke kasus yang kedua. Nah, di sini yang kasus kedua, di sini ada 2 komputer bisa ping ke internet 888 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Maksudnya gimana? Nah, di sini ibaratkan yang tadi, jadi ini kebalikannya. Nah, PVC 1 itu bisa mengakses ke internet dan PVC 2 bisa mengakses ke internet. Yang diblokir yang PVC 3, PVC 4, dan PVC 5. Kurang lebih seperti itu. Kita ada studi kasus. Yang pertama hanya beberapa PC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Yang kedua hanya beberapa PC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Yang ketiga hanya beberapa PVC yang tidak bisa akses internet, sisanya tidak bisa. Yang keempat memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, di sini ada firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Nah, selanjutnya ada network time protocol, pengaturan waktu pada router board MikroTik. Dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Dan juga berguna untuk mengimplementasikan ruler yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Mode operasi NTP. Di sini ada mempunyai 4 mode. Yang pertama client mode, yang kedua server mode, yang ketiga peer mode, dan yang terakhir ada broadcast and multicast.
Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promise you you'll catch me.